Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Emrido Abdinegara dengan NIM 2301030018 dari Prodi Teknik Perkapalan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya buat tentang sosial politik di tengah kehidupan bermasyarakat. Saya memilih judul Dinamika Sosial Politik dalam Masyarakat Modern. Oke, saya langsung ke pembahasannya saja. Di bab 1 di pendahuluan, yang pertama saya akan jelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Dalam melihat latar belakang masyarakat modern, kita perlu mengakui bahwa abad ke-21 menjadi saksi perubahan dramatis di berbagai aspek kehidupan. Globalisasi sebagai fenomena kompleks yang melibatkan integrasi ekonomi, budaya, dan politik antar negara telah membawa dampak signifikan pada masyarakat modern. Globalisasi tidak hanya menciptakan konektivitas yang lebih erat antar negara-negara, tetapi juga merambah ke tingkat individu melalui media sosial dan teknologi informasi. Dalam konteks nilai-nilai sosial, globalisasi lebih sering diikuti oleh transformasi nilai-nilai tradisional. Masyarakat modern dihadapkan dengan tantangan untuk menavigasi dinamika ini, di mana nilai-nilai yang pernah menjadi fondasi masyarakat dapat mengalami pergeseran atau bahkan konflik. Perubahan nilai ini dapat menciptakan disorientasi dan ketidakpastian dalam struktur sosial masyarakat. Teknologi dan media sosial juga memainkan peran sentral dalam memahami latar belakang dinamika sosial politik. Kemajuan teknologi informasi, terutama melalui media sosial, tidak hanya mempercepat aliran informasi, tetapi juga menciptakan platform baru untuk ekspresi opini dan partisipasi politik. Namun, perubahan ini juga menimbulkan tantangan, termasuk isu-isu terkait privasi, disinformasi, dan polarisasi opini. Latar belakang ini menciptakan landasan bagi penelitian lebih lanjut dalam membahas dinamika sosial politik masyarakat modern, dengan mencakup perubahan nilai, peran teknologi, dinamika demokrasi, peran gerakan sosial, dan isu-isu terkini. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran menyeluruh tentang kompleksitas masyarakat modern dan tantangan serta peluang yang dihadapi. Dengan pemahaman yang lebih dalam terhadap konteks ini, diharapkan makalah ini dapat memberikan kontribusi positif dalam respon perubahan yang terus-menerus dalam dinamika sosial politik. Next, kita masuk dalam rumusan masalah. Pemahaman dalam tentang latar belakang tersebut membimbing rumusan masalah yang menjadi fokus dalam proses pembuatan makalah ini. Yang pertama yaitu tentang bagaimana perubahan global dan transformasi nilai mempengaruhi struktur sosial dalam masyarakat modern. Lalu ada apa dampak teknologi dan media sosial terhadap partisipasi politik dan pembentukan opini publik. Yang ketiga ada sejauh mana dinamika demokrasi tercermin dalam partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Lalu yang terakhir ada bagaimana peran gerakan sosial dalam merespon isu-isu sosial politik kontemporer. Lalu kita masuk ke tujuan dari makalah ini, yaitu yang pertama adalah menganalisis dampak perubahan sosial politik dalam masyarakat modern. Yang kedua ada menelusuri implikasi teknologi dan media sosial terhadap partisipasi politik dan pembentukan opini. Lalu mendiskusikan dinamika demokrasi dan sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses politik. Dan terakhir ada merinci pesan gerakan sosial dan mengatasi isu-isu krusial dalam konteks sosial politik. Next, kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama kita masuk ke poin A, tentang perubahan globalisasi dan transformasi nilai sosial. Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam nilai-nilai masyarakat modern. Interaksi yang semakin erat antar negara mengakibatkan pertukaran budaya yang lebih intensif. Nilai-nilai tradisional seringkali berada dalam tekanan dan berubah sebagai respons terhadap arus globalisasi. Ini menciptakan lingkungan di mana masyarakat modern harus menavigasi nilai-nilai baru yang masuk, yang kadang-kadang bertentangan dengan tradisi yang telah lama dipegang. Penting untuk memahami bagaimana perubahan global mempengaruhi struktur sosial dan pola interaksi antar individu. Adanya pertukaran informasi yang cepat dan intensif mengakibatkan masyarakat terpapar oleh norma dan budaya yang mungkin sebelumnya tidak dikenal. Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial mempercepat proses penyebaran nilai-nilai dan ideologi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Lalu kita masuk ke poin yang B, tentang peran teknologi dan media sosial. Dalam menyelami latar belakang dinamika sosial politik, masyarakat modern kita tidak bisa menghindari pembahasan peran yang semakin krusial dari teknologi dan media sosial. Revolusi informasi, khususnya melalui perkembangan teknologi dan media sosial, menciptakan paradigma baru dalam cara masyarakat berinteraksi, mengakses informasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Teknologi dan media sosial bukan hanya alat komunikasi, mereka telah menjadi agen perubahan sosial dan politik. Konektivitas global yang cepat dan aksesibilitas informasi yang tak terbatas melalui media sosial
menciptakan ruang untuk partisipasi yang lebih luas dalam proses politik. Platform ini menjadi tempat di mana individu dapat menyuarakan pendapat mereka, berbagi ide, dan membentuk opini bersama. Sebagai contoh, kampanye politik dan gerakan sosial seringkali memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk meraih dukungan massal dan meningkatkan kesadaran terhadap isu tertentu. Namun, di balik potensi positifnya, peran teknologi dan media sosial juga membawa sejumlah tantangan dan dilema. Meningkatnya jumlah informasi yang beredar secara cepat dan dapat mengakibatkan masyarakat terpapar oleh informasi yang tidak benar atau misinformasi. Fenomena ini telah menimbulkan kekhawatiran dan akan polarisasi opini, pembentukan gelembung informasi, dan kerentanan masyarakat terhadap manipulasi informasi yang bersifat politis. Oleh karena itu, walaupun media sosial memperluas partisipasi politik, kita juga perlu memahami risiko terkait privasi, keamanan data, dan kualitas informasi. Para media sosial juga membentuk dinamika baru dalam agenda setting politik. Informasi yang bersirkulasi melalui platform ini dapat mempengaruhi perasaan publik, membentuk narasi politik, dan bahkan memicu gerakan sosial. Kesadaran terhadap isu-isu tertentu seringkali dipicu oleh perbincangan di media sosial, mempercepat siklus berita, dan memberikan ruang bagi partisipasi warga dalam mendiskusikan kebijakan publik. Namun, kita perlu menyadari bahwa akses terhadap media sosial tidak merata di seluruh lapisan masyarakat. Ada risiko ketidaksetaraan akses digital yang dapat memperdalam kesenjangan sosial dan politik. Sementara beberapa individu dapat dengan leluasa berpartisipasi dan berkontribusi dalam ruang publik digital. Yang lain mungkin tertinggal dan kurang terlibat dalam perbincangan politik yang berlangsung di dunia maya. Dengan demikian, menjelajahi peran teknologi dan media sosial dalam latar belakang sosial, politik masyarakat modern perlu memerlukan pemahaman yang komprehensif. Kita perlu melihatnya sebagai sebuah fenomena yang melibatkan interaksi kompleks antara individu, teknologi, dan sebagai sebuah dan struktur sosial. Sebagai penelitian melanjutkan pemahaman ini, diharapkan kita dapat merumuskan kebijakan dan praktik-praktik yang dapat memanfaatkan potensi positif teknologi dan media sosial sambil mengelola risiko dan tantangan yang terkait. Dengan demikian, makalah ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang bagaimana teknologi dan media sosial berbentuk dan memengaruhi dinamika sosial politik masyarakat modern. Lalu yang C, ada dinamika demokrasi. Dalam mengeksplorasi latar belakang dinamika sosial politik masyarakat modern, aspek penting lainnya adalah dinamika demokrasi. Pemahaman mendalam tentang bagaimana masyarakat terlibat dalam proses demokrasi dan sejauh mana demokrasi mencerminkan keberagaman masyarakat menjadi inti dalam menganalisis kerangka politik dan sosial saat ini. Di poin pertama ada partisipasi politik dalam era modern. Dalam konteks dinamika demokrasi, perhatian tertuju pada partisipasi publik masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Era modern menandai perubahan signifikan dalam cara masyarakat berpartisipasi. Media sosial dan teknologi memberikan warga akses lebih cepat dan luas terhadap informasi politik, menciptakan ruang untuk partisipasi yang lebih aktif. Lanjut ke poin 1.3.2 tentang representasi politik dan keberagaman masyarakat. Dalam mengevaluasi dinamika demokrasi, penting untuk mengamati sejauh mana representasi politik mencerminkan keberagaman masyarakat. Pertanyaan muncul tentang sejauh mana perwakilan politik mencakup beragam suara dan pandangan dalam pengambilan keputusan. Ketidakseimbangan representasi dalam menciptakan ketidaksetaraan dan kurangnya kepercayaan dalam lembaga-lembaga demokratis. Lalu poin 1.3.3 tentang pemilihan umum dan dinamika politik lokal. Pemilihan umum menjadi tolak ukur penting dalam mengevaluasi dinamika demokrasi. Analisis mendalam tentang kampanye politik, partisipasi masyarakat, dan hasil pemilihan umum memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan demokrasi dalam masyarakat modern. Pertanyaan kritis muncul tentang sejauh mana pemilihan umum mencerminkan kehendak dan kebutuhan rakyat, serta sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses demokratisasi ini. Ada di poin 1.3.4 tentang tantangan terhadap demokrasi modern. Meskipun demokrasi modern memberikan ruang lebih besar untuk berpartisipasi, tantangan juga muncul. Isu-isu seperti disinformasi, polarisasi politik, dan tantangan terhadap kebebasan berbicara menjadi fokus dalam membahas keberlanjutan demokrasi. Pemahaman tentang bagaimana isu-isu ini mempengaruhi dinamika demokrasi dapat membantu merumuskan upaya-upaya untuk memperkuat lembaga-lembaga demokratis dan menjaga integritas proses demokratisasi. Lalu di poin 1.3.5 peran masyarakat dalam pembentukan kebijakan. Dalam masyarakat modern, partisipasi bukan hanya tentang pemilihan umum, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam pembentukan kebijakan melalui gerakan sosial, petisi daring, dan dialog langsung dengan pembuat kebijakan. Warga memiliki peran yang semakin aktif dalam membuat kebijakan. Ini memperluas cakupan demokrasi, menjadikan masyarakat bukan hanya pemilih, tetapi juga agen perubahan yang berkontribusi pada pembentuk kebijakan yang lebih inklusif.
Lalu di poin 1.3.6 tentang analisis perubahan demokrasi dan masyarakat modern. Dengan menyelidiki dinamika demokrasi di masyarakat modern, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejauh mana demokrasi mencerminkan aspirasi masyarakat. Analisis ini mencakup pemahaman tentang peran teknologi dan media sosial dalam memperkuat partisipasi politik, serta tantangan dan peluang yang dihadapi demokrasi modern dalam merespons dinamika sosial politik yang terus berubah. Lalu di poin yang terakhir yaitu poin D tentang peran gerakan sosial. Dalam latar belakang dinamika sosial politik masyarakat modern, peran gerakan sosial menjadi aspek kritis yang perlu diperinci. Gerakan sosial menjadi kekuatan dinamis dalam menanggapi isu-isu sosial politik kontemporer atau masa sekarang dan memainkan peran sentral dalam membentuk opini publik, memobilisasi aksi, serta mendorong perubahan kebijakan. Di poin pertama yaitu 1.4.1 tentang identifikasi isu-isu sosial politik kontemporer. Isu-isu sosial politik yang berkembang menjadi fokus perhatian gerakan sosial melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, dari ketidaksetaraan ekonomi, hak asasi manusia, hingga isu-isu lingkungan. Gerakan sosial memiliki peran dalam menyoroti dan menanggapi tantangan-tantangan kompleks ini. Identifikasi isu-isu ini menjadi langkah awal dalam respon ketidaksetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Lalu di poin 1.4.2 tentang pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif. Gerakan sosial memberikan platform bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian isu-isu tersebut melalui kampanye, demonstrasi, dan aksi-aksi lainnya. Gerakan sosial menciptakan momentum untuk pemberdayaan masyarakat. Partisipasi ini bukan hanya tentang menyuarakan ketidakpuasan, tetapi juga tentang pemberdayaan individu untuk menjadi agen perubahan dan dalam isu-isu yang mereka pedulikan. Lalu di poin 1.4.3 tentang pengaruh gerakan sosial terhadap opini publik. Gerakan sosial memiliki kemampuan untuk membentuk dan mempengaruhi opini publik. Melalui media sosial dan berbagai saluran komunikasi, gerakan sosial dapat menjangkau halayak yang lebih luas, menciptakan kesadaran dan membentuk narasi alternatif. Dengan demikian, gerakan sosial memiliki potensi untuk merubah pola pikir masyarakat terhadap isu-isu tertentu, membuka ruang untuk dialog dan menciptakan tekanan untuk perubahan sosial dan politik. Lalu di poin 1.4.4, transformasi kebijakan melalui aksi gerakan sosial. Peran gerakan sosial juga terlibat dalam bagaimana aksi mereka dapat mempengaruhi kebijakan publik, demonstrasi masalah, kampanye, tekanan, dan upaya advokasi memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan pemerintah. Keterlibatan gerakan sosial dalam proses pembuatan kebijakan dapat menciptakan perubahan kebijakan yang lebih responsif tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Lalu di poin 1.4.5 tentang keberlanjutan perjuangan gerakan sosial. Tantangan bagi gerakan sosial tidak hanya terletak pada pencapaian tujuan tertentu, tetapi juga pada keberlanjutan perjuangan mereka. Isu-isu sosial politik seringkali kompleks dan memerlukan perhatian jangka panjang. Oleh karena itu, gerakan sosial juga harus memikirkan strategi berkelanjutan, pembentukan aliansi, dan pembangunan solusi jangka panjang untuk mendukung perubahan yang berkelanjutan. Lalu di poin 1.4.6 tentang dampak gerakan sosial dalam transformasi sosial politik. Melalui analisis peran gerakan sosial dalam respon isu sosial politik kontemporer, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dampak positif yang dapat dicapai melalui partisipasi dan aksi kolektif. Gerakan sosial dengan memainkan peranannya dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam merespons ketidakadilan, menyelesaikan konflik, dan membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Dan kita masuk ke poin terakhir sebagai penutup, yaitu yang pertama sebagai kesimpulan. Artikel ini memberikan latar belakang mengenai dinamika sosiopolitik masyarakat modern, termasuk perubahan global dan nilai-nilai sosial, peran teknologi dan media sosial, dinamika di demokrasi, dan peran-peran gerakan sosial dalam merespon isu-isu sosiopolitik saat ini. Analisis rinci terhadap faktor-faktor ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tantangan mengenai kompleksitas perubahan sosial modern. Dinamika globalisasi telah melahirkan paradigma baru, nilai-nilai sosial dan menimbulkan tantangan identitas serta nilai konflik nilai dalam masyarakat. Meskipun para teknologi dan media sosial merupakan aspek penting dalam pembentukan opini publik, dinamika demokrasi mencerminkan kompleksitas partisipasi politik dan keterwakilan masyarakat. Di sisi lain, gerakan sosial berperan penting dalam merespon permasalahan terkini, menciptakan ruang partisipasi aktif rakyat, dan mempengaruhi kebijakan publik. Saran yang bisa diambil dari makalah ini adalah 1. Pengembangan literasi digital. Masyarakat modern perlu meningkatkan literasi digital untuk memahami dampak teknologi dan media sosial secara lebih bijaksana. Penguasaan informasi digital dapat membantu individu memfilter informasi, menghindari disinformasi, dan berpartisipasi secara produktif dalam ruang publik digital. Yang kedua tentang penguatan institusi demokratis. Untuk menjaga kesehatan demokrasi perlu adanya upaya penguatan institusi demokratis. Transparansi, akuntabilitas, dan representasi yang lebih baik menjadi kunci dalam memastikan bahwa proses demokratisasi mencerminkan keberagaman masyarakat. Lalu yang ketiga adalah pemberdayaan gerakan sosial. Gerakan sosial perlu diberdayakan dengan sumber daya yang memadai untuk melanjutkan perjuangan mereka.
Peningkatan dukungan publik, kolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah, dan strategi berkelanjutan harus diperkuat agar gerakan sosial dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam merespon isu-isu sosial politik. Lalu yang keempat ada edukasi publik. Program pendidikan publik perlu memasukkan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial politik modern. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan memahami isu-isu sosial politik yang relevan. Lalu yang kelima ada pembangunan kebijakan inklusif. Kebijakan publik harus dirancang dengan memperhatikan keberagaman masyarakat. Dialog dan konsultasi publik yang inklusif dapat memastikan bahwa kebijakan mencerminkan kebutuhan sekaligus mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Oke, sekian dari penjelasan yang bisa dapat saya jabarkan kepada teman-teman sekalian. Semoga makalah ini dapat menambah wawasan teman-teman tentang situasi sosial politik dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian dan saya akhiri. Terima kasih dan selamat sore.